Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Prima Kumbara dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa itu tentang analisis SWOT. Di sini saya tidak sendiri. Saya didampingi dengan rekan-rekan saya, yaitu Rosi Dwi Amanda, Mariana, Gatri, Anissa, dan Rahmadi April. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam pendekatan analisis SWOT. Yang pertama, pendekatan kualitatif matriks SWOT dikembangkan oleh Kearns menampilkan 8 kotak, yaitu 2 paling atas adalah kotak faktor eksternal, peluang, dan tantangan, sedangkan 2 kotak sebelah kiri adalah faktor internal, kekuatan dan kelemahan. 4 kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal. Yang kedua, pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Data SWOT kualitatif dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Peirce dan Robinson agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, melakukan perhitungan skor dan bobot, poin faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot, C sama dengan A kali B. Pada setiap faktor S, SWOT menghitungkan skor masing-masing poin faktor dilakukan secara saling bebas. Penilaian terhadap sebuah poin faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap poin faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian, namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10. Dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot B masing-masing poin faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya penilaian terhadap satu poin faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan poin faktor lainnya, sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat atau rentan nilainya sama dengan banyak poin faktor dibagi dengan banyaknya jumlah poin faktor. Yang kedua, melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W dan 0 dengan T. Perolehan angka D sama dengan X selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka E sama dengan Y selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y. Yang ketiga, mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik XY pada kuadran SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai masing-masing faktor analisa SWOT, mulai dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths atau kekuatan adalah segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi, agar supaya kegiatan-kegiatan organisasi dapat berjalan maksimal. Misalnya, kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama baik perusahaan terkenal, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih, anggota yang bekerja keras, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan lainnya. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah terdapatnya kekurangan pada kondisi internal organisasi. Akibatnya, kegiatan-kegiatan organisasi belum dapat berjalan maksimal. Contohnya, kekurangan dana, memiliki orang-orang baru yang belum terampil, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organisasi, anggota kurang kreatif dan malas, tidak adanya teknologi, dan sebagainya. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif yang dapat dan mampu mengarahkan kegiatan organisasi ke arahnya. Misalnya, kebutuhan lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi, masyarakat lagi membutuhkan perubahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang bagus, belum adanya organisasi lain yang melihat peluang tersebut,
dan banyak pemberi dana yang berkaitan dengan isu yang dibawa oleh organisasi. Yang keempat, threats atau ancaman adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Misalnya, masyarakat sedang dalam kondisi apatis dan pesimis terhadap organisasi tersebut. Kegiatan organisasi seperti itu lagi banyak dilakukan oleh organisasi lainnya, sehingga ada banyak kompetitor atau pesaing. Isu yang dibawa oleh organisasi sudah basi dan lainnya. Perkembangan teknologi yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan organisasi, sehingga dapat menyebabkan organisasinya terlambat dalam mengadopsinya. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, hasilnya harus dikaitkan satu sama lain untuk membuat tindak lanjut yang terinci bagi setiap topik. Yang pertama, ambillah seluruh kekuatan yang telah organisasi kenali dan sebab-sebabnya, lalu bagilah ke dalam peluang dan ancaman potensial. Yang kedua, ambillah seluruh kelemahan yang telah organisasi kenali dan sebab-sebabnya, lalu bagilah ke dalam peluang dan ancaman potensial. Yang ketiga, hapuslah kelemahan yang mengancam organisasi. Yang keempat, tingkatkan peluang-peluang menjadi kekuatan organisasi. Yang kelima, tingkatkanlah kelemahan yang barangkali mengandung kesempatan. Dan yang terakhir, pantaulah wilayah di mana organisasi kuat tetapi terhambat oleh ancaman potensial. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giatri Maulana Putra. Saya akan menjelaskan materi tentang alternatif strategi. Alternatif strategi adalah hasil dari matriks analisis SWOT yang menghasilkan berupa strategi SO, WO, ST, WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matriks SWOT. Yaitu pertama ada strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua ada strategi ST. Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Yang ketiga ada strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang keempat ada strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha, meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu cara membuat analisis SWOT atau cara menyusun analisis SWOT. Ada 2 langkah, yaitu pertama menguraikan apa saja yang ada di 4 komponen utama analisis SWOT berupa strengths, weakness, opportunity, dan threats. Yang kedua, setelah menguraikan 4 faktor tadi, maka selanjutnya adalah membuat strategi berdasarkan matriks SWOT. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Firlia akan menjelaskan materi tentang pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Data SWOT kualitatif dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Peirce dan Robinson pada tahun 1998. Metode yang dilakukan melalui langkah-langkah yaitu yang pertama, tentukan apa yang akan dibandingkan, misalnya perusahaan A dan B. Langkah yang kedua, identifikasi yang menjadi faktor eksternal dan internal perusahaan untuk membangun struktur hierarki. Yang ketiga, kumpulkan data untuk tiap faktor eksternal dan internal perusahaan. Data tersebut merupakan data kuantitatif dari perusahaan-perusahaan yang dibandingkan, misalnya fasilitas perusahaan, kinerja perusahaan, dan lain-lain. Langkah keempat, normalisasi kinerja. Normalkan semua data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bobot faktor tiap perusahaan. Yang kelima adalah tentukan nilai benchmarking dan titik koordinat perusahaan. Yang keenam, mencari posisi organisasi yang ditujukan oleh titik X, Y pada kuadran SWOT.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosi Dwi Amanda akan menjelaskan tentang aturan sederhana untuk analisa SWOT. Yang pertama yaitu bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan usaha Anda. Yang kedua yaitu bedakan keadaan usaha Anda sekarang dengan keadaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama Anda. Yang keempat, buatlah SWOT secara singkat dan sederhana, hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Yang kelima yaitu berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Yang terakhir, saya akan membahas tentang keterbatasan analisis SWOT. Yang pertama, suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Yang kedua, suatu analisis SWOT dapat bersifat statis dan dapat beresiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Yang ketiga, suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Dan yang terakhir, suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Sekian dari presentasi kami. Dari kawan-kawan saya sampaikan, di sini saya akan menyimpulkan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan. Di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi saat ini. Kegunaan analisis SWOT tidak terbatas pada organisasi yang mencari laba. Analisis SWOT dapat digunakan dalam situasi pengambilan keputusan ketika keadaan akhir yang diinginkan tetap ditetapkan. Contohnya antara lain organisasi nirlaba, unit pemerintah, dan individu. Analisis SWOT juga dapat digunakan dalam perencanaan pra-krisis dan pencegahan krisis manajemen. Baiklah, apabila di sini saya dan kawan-kawan ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.